Sementara, cuma sebentar, punya makanan enak berbagai macam. Tetap saja yang dapat kita nikmati hanya sebatas isi perut. Punya mobil banyak berjejer. Tetap saja hanya satu mobil yang dapat kita pakai bepergian. Punya rumah luas dan mewah. Tetap saja hanya sepetak kamar yang kita perlukan untuk istirahat. Punya baju di lemari berbagai model. Tetap saja hanya sepasang yang dapat kita pakai. Inilah kenikmatan dan kesenangan dunia. Semua tak mungkin kita raih. Semua terbatas. Semua sementara. Semua tak ada yang abadi. Harta, pangkat, jabatan, popularitas, gelar dan semua kemewahan yang melekat pada diri kita pada masanya pasti akan kita tinggalkan. Berapa lama jabatan? Berapa luas isi perut? Berapa banyak yang ingat perlakuan? Seperti apa jalan pilihan? Semua melihat dan menyaksikan setiap yang dibuat, dibangun, dan dibuat menjadi manfaat. Yang ditanam menjadi bukti, dan manfaat nyata. Yang digores akan tercatat dan dikenang. Yang diangkat akan menebar dan dapat kesempatan untuk melakukan. Waktu yang sementara ini akan merekam semua dari buah pilihan langkah perjalanan. Kita saling menjadi saksi. Dan pada akhirnya kita semua sama. Saat usia 60 tahun. Cantik dan jelek, sama saja. Karena tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu kerutan, dark spot, kulit kendur, tak bisa terus Anda sembunyikan meski Anda tutupi dengan gincu dan bedak. Saat usia 70 tahun, posisi atasan dan bawahan sama saja. Karena setelah semua pensiun, tak ada lagi bos atau bawahan. Saat usia 80 tahun, rumah besar dan kecil sama saja. Karena tulang sendi lutut dan kaki semakin renta. Semakin sulit untuk bisa bergerak sekarang Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 90 tahun, jika masih hidup, punya makanan enak dan makanan biasa sama saja. Karena saat itu Anda tak lagi bisa menikmati steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain. Karena gigi mulai copot, makan banyak pantangannya. Perut tak lagi bisa dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa. Dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang Anda selain lebih memilih duduk di rumah. Dan saat ajal tiba, kaya dan miskin sama saja karena tak satu pun dari harta benda yang kita miliki dapat kita bawa. Anda hanya akan memakai kain kafan dan tidur beralaskan tanah dengan ukurannya yang sama. Oleh karena itu semasa hidup jangan sombong atas apa yang kita miliki. Karena kita akan berakhir sama. Dan jangan terlalu lalai mengejar dunia. Karena pada akhirnya Anda tak akan membawa apa-apa. Kecuali hanya amal soleh yang akan kita bawa sebagai bekal di akhirat nanti. Amalan yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan dalam waktu yang panjang adalah sebuah harapan bagi orang yang penuh dengan harapan perbaikan untuk bumi. Karya manfaat yang diperoleh dari hasil kerja keras dan perbaikan berulang akan tergaung luas dengan batas perubahan yang tidak bisa terukur. Perjuangan untuk melepas perbudakan dan perjuangan untuk membangun setiap tanah yang dipijak akan jadi sebuah jihad perbaikan setiap negeri penanam manfaat. Jerih payah dalam membangun bangsa dan tudukan ibadah ke Allah semata akan jadi sebuah contoh pembelajaran yang baik untuk generasi mendatang. Membiasakan bersedekah, berbagi dan membantu mengurangi kesulitan sekitar kita dan dengan apa yang kita mampu lakukan. Baik dengan uang atau materi-materi benda maupun makanan yang dimiliki mampu menenteramkan hati yang menerima maupun yang memberi. Membiasakan sedekah adalah sebuah jalan yang indah dan bisa ditiru oleh anak cucu. Semoga anak cucu kita menjadi orang-orang yang berhati baik dan peduli terhadap semua. Juga orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan. Dengan terus-menerus selalu sujud kepada Allah tiap waktu. Insya Allah bermanfaat dan berjalan dengan naungan keberkahan untuk kemaslahatan dan kemadanian bersama. Ingatkan diri dengan ayatnya. Surat Wanita, An-Nisa ayat 173. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah. Surat Muhammad ayat 2. Dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang hak dari Tuhan mereka.
Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Surat yang bertekuk lutut. Al-Jathiyah ayat 15. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan. Surat yang bertekuk lutut. Al-Jathiyah ayat 30. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Itulah keberuntungan yang nyata. Ayat Musyawarah As-Surah ayat 22. Kamu lihat orang-orang yang zalim sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka kerjakan, sedang siksaan menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Surat yang dijelaskan. Fussilat ayat 8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Surat Keluarga Luqman ayat 8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Surat Keluarga Luqman ayat 9. Kekal mereka di dalamnya, sebagai janji Allah yang benar. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.